Selamat sore semuanya, selamat datang di webinar The New Digital Business Lifestyle yang diadakan oleh Program Studi Information System for Business atau disebut ISB bersama Student Union ISB Universitas Ciputra. Seperti yang kita tahu, dengan adanya pandemi ini, aktivitas keseharian kita menjadi terbatas dan memaksa kita untuk bertransformasi dari offline menjadi online. Beberapa sektor bisnis juga terdampak secara signifikan. Ditambah lagi dengan adanya PSBB yang menghambat kegiatan bisnis. Dari permasalahan ini, penting sekali bagi kita untuk mempelajari gaya hidup digital untuk menyikapi transformasi sebuah bisnis. Acara hari ini akan diadakan dalam bentuk diskusi panel, di mana pembicara akan berdiskusi mengenai topik yang dipilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini, peserta dihimbau untuk tidak mengajukan pertanyaan sebelum sesi tanya-jawab dimulai. Sebelum memulai sesi diskusi panel ini, mari kita sambut Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ciputra Surabaya, Dr. Trianggoro Wiradinata, Sarjana Teknik Master of Engineering Science. Kepada Pak Tri dipersilakan. Baik, terima kasih Alex. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita saat ini dihadapkan pada situasi pandemi yang terbilang unik ya. Jadi di mana wabah ini mengubah tatanan hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dengan adanya kebijakan physical distancing dan social distancing ini. Nah, sebelum terjadinya pandemi, gagasan mengenai transformasi digital baik di perusahaan pada skala enterprise hingga UMKM, sebenarnya ini bukanlah hal yang baru, Bapak Ibu. Namun berjalan lambat. Nah, dengan adanya situasi pandemi ini, seolah-olah terjadi percepatan yang luar biasa agar perusahaan dapat survive. Nah, sebagai contoh, saya melihat penjual sayur keliling di kompleks saya. Mereka mulai menerapkan sistem. Jadi ada model open PO, begitu Bapak Ibu. Karena dia sendiri juga perlu untuk menata sistem pengadaannya agar lebih baik dengan distributornya. Walaupun sebatas WhatsApp Messenger. Toko-toko tradisional juga Bapak Ibu. Mereka menambah kanal online sehingga mereka jadi eksis sekarang di e-marketplace. Para pendidik berupaya mengubah materi pembelajaran yang dapat dibagikan kalau dulunya mereka tatap muka dengan siswa, dengan mahasiswanya, sekarang diubah menjadi digital. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apabila pandemi ini sudah berakhir, akankah kita dan kompetitor kita akan meniadakan hasil dari transformasi digital yang sudah dipelajari dan sudah diterapkan selama masa pandemi ini? Ya tentunya tidak ya. Nah oleh karena itu, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ciputra melalui program studi Information System for Business atau Sistem Informasi mempersembahkan webinar dengan tema The New Digital Business Lifestyle yang mengundang pakar-pakar yang secara langsung terjun dalam transformasi digital. Dari pihak Mokapos, terima kasih kepada Bu Anneke. Dari pihak BCA, terima kasih untuk Pak Ferdinand dan Pak Ari atas kesediaannya berbagi pengalaman melalui webinar ini. Kiranya apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan selamat mengikuti acara yang selanjutnya. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke Alex. Ya, terima kasih Pak Tri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita, Bapak Adi Surya Putra, selaku Ketua Program Studi Information System for Business. Kepada Pak Adi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Alex atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa di acara webinar Information System for Business. Jadi pada siang hari ini kita akan menghadirkan dua orang pembicara nih. Dua-duanya sama-sama keren. Yang satu Bu Anneke Kuamila dari Mokapos dan juga Pak Ferdinand Wirawan dari Mokapos. Dari Bank Sentral Asia. Ya, betul. Oke. Yang pertama kali kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Anneke. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih siapa Bu Anneke ini. Bu Anneke Kuamila adalah Community Acquisition Lead dari Mokapos. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak memakai produk
Mokapos sehari ini banyak berinteraksi dengan produk Mokapos di kafe, di restoran, tapi mungkin nggak tahu nih sebenarnya Mokapos apa. Mungkin ini hari ini akan ada sedikit video perkenalan dari Mokapos untuk memperkenalkan apa itu Moka. Oke, silakan dari tim IT bisa memutarkan videonya Mokapos sebelum kita nanti mendengarkan pemaparan dari Bu Anneke. Bon berantakan di mana-mana. Laporan penjualan tidak sesuai. Moka solusi yang tepat untuk Anda. Cukup download aplikasi Moka pada iPad atau Android Anda dan Anda siap untuk berjualan. Dengan Moka, Anda dapat melihat seluruh transaksi toko Anda di mana saja dan kapan saja. Pada back office, Moka menyediakan analisa sehingga Anda dapat mengetahui jumlah transaksi yang terjadi, kapan waktu tersibuk di toko, barang yang paling banyak terjual, dan lainnya. Untuk laporan yang lebih terperinci, dapat Anda lihat pada tab Report. Dengan Moka, Anda tidak perlu khawatir akan kekurangan stok lagi, karena semua sudah tercatat pada fitur inventory. Anda memiliki banyak cabang. Atur semua outlet Anda hanya dengan menggunakan satu akun. Simple, mudah, dan cepat, karena waktu Anda sangat berharga. Mokapos, selling made easy. Oke, ya terima kasih atas videonya. Ya tanpa berlama-lama nih, saya mau panggil langsung. Selamat siang Bu Anneke. Halo, selamat siang Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Baik. Bu Anneke gimana Bu? Alhamdulillah di sini juga baik. Di Jakarta masih PSBB ya. Masih juga. kerja dari rumah. Iya ini Bu, berarti meskipun masa PSBB gini tetap produktivitas kita nggak berkurang nih ya? Dekat Sama bantuan. sekali Pak. Ya. Malah dari kita sendiri itu malah jadi lebih banyak kerjaan kalau di rumah. Karena benar-benar full di depan laptop. Jadinya banyak banget kerjaannya Pak. Iya. Nah, ini Bu Anneke, ini kira-kira pakasarnya Mokapos ini kan untuk segmen UKM nih ya? Yes. Nah, kira-kira bisa dipaparkan juga ya, kira-kira dengan adanya pandemi ini sebenarnya bagian apa nih yang digital transformation yang dipercepat nih dengan adanya ini? Justru mungkin dulu ya tadi videonya Moka itu sebenarnya agak membuat saya rada gimana gitu ya, karena kebetulan orang tua saya punya bisnis kuliner cukup besar, tapi ya sama sih bonnya berantakan di mana-mana. Ini saya rasa nanti juga banyak UKM-UKM yang sebenarnya perlu sebuah percepatan digital transformation setelah pandemi ini. Oke, Bu Anneke mungkin bisa sharing sedikit Bu nanti. Bisa mungkin ada materi. Ya, silakan. Saya langsung sharing aja ya Pak Adi ya. Ya, silakan Bu. Oke, saya langsung sharing. Nah, selamat sore semuanya buat teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Terima kasih waktunya dan terima kasih kesempatannya karena telah mengajak saya dan Moka untuk sharing di acara webinar kali ini. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan lagi diri saya bahwa saya Anneke, saya dari Community Acquisition Lead dari Marketing Moka. Kebetulan saya bergerak lebih pendekatan kepada teman-teman komunitas dan pelaku usaha. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi. Nah, untuk sesi saya kali ini singkat aja dan juga nggak panjang. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi saya, boleh banget nanti di sesi Q&A-nya. Semoga dari materi saya ini benar-benar bisa ngebantu buat teman-teman semuanya yang memiliki bisnis di rumah atau memang sudah punya toko. Oke, seperti yang teman-teman tahu, peran UMKM di Indonesia sebenarnya itu sudah sangat tinggi percepatan untuk pertumbuhannya, terutama bagi dampak perekonomian di Indonesia. Mungkin kalau dari teman-teman bisa lihat di sini, pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dari 2015 hingga 2019 kemarin, itu penambahannya cukup signifikan, yaitu 4,8% hingga tahun 2019. Nah, di sini juga terlihat 4,8%
3 juta pertumbuhan UMKM di Indonesia ini benar-benar gede banget dan signifikan banget, menunjukkan bahwa teman-teman UMKM di Indonesia ini sangat ingin bertumbuh dan sangat ingin berkembang. Karena 60% GDP di Indonesia didapat dari sektor UMKM. Nah, selanjutnya, peran teknologi itu juga sangat penting banget buat teman-teman UKM akhirnya berkembang. Kenapa? Karena dari peran teknologi yang sebelumnya dari teman-teman UMKM ini, biasanya hanya menjual melalui offline atau mouth to mouth yang dari teman dan tetangga, kini mereka bisa berjualan melalui online. Tapi, teknologi apa sih selain mereka berjualan lewat online yang bisa membantu bisnis mereka? Seperti yang teman-teman bisa lihat, 59,2 juta pelaku UMKM sudah go digital. Tapi ini masih kurang dari target pemerintah yang masih lebih gede lagi untuk di tahun 2020 ini. Untuk teman-teman UMKM lebih ke go digitalnya lagi. Go digital ini sebenarnya luas banget pembahasannya. Jadi tidak hanya dari penjualan mereka melalui e-commerce atau melalui online, tapi ada teknologi-teknologi lain untuk menunjang bisnis mereka lebih berkembang. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat juga, 80% kenaikan pendapatan UMKM ini karena faktor dari teknologi digital yang mereka gunakan selama menjalankan bisnis, kayak gitu. Jadi benar-benar teknologi itu benar-benar bisa ngebantu teman-teman UMKM atau UKM untuk lebih berkembang lagi, membuktikan bahwa sebenarnya teknologi itu nggak bohong. Nah, teknologi itu hadir tuh selain, teman-teman berjualan melalui e-commerce, teknologi lain tuh apa sih? Nah, mungkin buat teman-teman yang masih kurang paham sebenarnya Moka itu apa, Moka, hadir sebagai aplikasi POS yang mungkin dari teman-teman, mengenalnya dengan bahasa awamnya adalah kasir online. Bisa digunakan sebenarnya untuk, UMKM, UKM, segala jenis bisnis, dari retail, F&B, service, untuk menganalisa penjualan mereka, sehingga mereka bisa tahu, berapa sih jumlah, penjualan mereka di hari itu, di bulan itu, atau barang-barang favorit apa yang paling laku dijual selama masa mereka pandemi ini, juga bisa ketahuan nih, kayak gitu. Dan Moka juga udah dipercaya lebih dari, puluhan ribu pelaku usaha. Nah, seperti yang tadi saya singgung, lebih dari puluhan ribu pelaku usaha sudah mempercayai kita, dan Moka kini tersebar di 36 kota se-Indonesia. Dan di sini Moka tuh nggak cuman, produk Moka aja nih yang sistem kasir. Kini Moka sudah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang di mana, dengan menggunakan Moka aja, dari teman-teman bisa langsung pertama nih, mengajukan pinjaman buat ngembangin bisnisnya dari Moka dengan Moka Capital. Moka Pay buat teman-teman yang membutuhkan atau yang lebih pengen cashless untuk bisnisnya mereka, bisnisnya teman-teman, menggunakan e-wallet yang memang sudah ada seperti OVO, Link Aja, Gojek, dan lain-lainnya, kita hadir dengan adanya Moka Pay. Nah, buat teman-teman F&B juga, kita juga ada Moka Fresh. Jadi buat teman-teman yang F&B, pelaku bisnis juga bisa stok belanja bulanannya buat bisnisnya mereka melalui Moka Fresh. Dan yang terakhir adalah Moka Connect. Moka Connect ini kita sudah terintegrasi dengan beberapa third party, yaitu seperti Jurnal, Accurate, dan lain-lainnya untuk lebih detail lagi tentang accounting-nya. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita masuk nih ke pembahasan yang ditunggu-tunggu sepertinya ya. Nah, sebelum saya mau masuk ke kondisi COVID-19 yang mungkin dari teman-teman sudah tahu dan beberapa pelaku usaha juga sudah merasakan dampaknya, kita boleh flashback dikit, yaitu kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah chart di mana kondisi pandemi SARS yang terjadi di tahun 2002 hingga 2003. Nah,
Dari chart ini kita bisa tahu nih, sebenarnya kita belum bisa benar-benar belajar dari kondisi dari pandemi SARS ini dengan COVID-19. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat, di 2002 dan 2020, perilaku konsumen dan teknologi yang ada dari perbedaan tahun ini tuh cukup signifikan banget, beda banget. Dulu, online masih jarang banget, bahkan e-commerce itu masih sangat-sangat sedikit. Beda sama yang sekarang bahwa semuanya bisa melalui online, kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman bisa lihat, dari chart yang paling kiri atau dari, kategori yang paling kiri bahwa penjualan atau produk yang paling laku selama masa, pandemi SARS pada saat itu adalah home hygiene dan obat-obatan. Nih, dan yang terlihat sekali bahwa di sini yang penjualan yang turun pun ada banyak, kayak gitu. Tapi apa aja sih sebenarnya yang turun ketika, panic buying-nya itu lebih ke home hygiene dan obat-obatan. Ternyata yang turun itu adalah F&B dan kosmetik. Kalau kita lihat dari yang di chart yang kanan, ada beberapa, segi bisnis yang cepet banget nih recovery-nya, yaitu F&B dan kosmetik. Dan terlihat juga di sini bahwa, home hygiene dan obat-obatan semakin menurun dan yang meningkat adalah F&B dan kosmetik. Selain itu juga ada juga nih setelah benar-benar, masa pandemi SARS ini hilang atau mulai menurun, itu F&B dan, yang lainnya sudah mulai kembali normal dengan kondisinya saat itu, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi, dampak COVID-19 terhadap bisnis kita, bisnis di Indonesia terutama, sebesar apa sih produk-produk atau, jenis-jenis bisnis yang memang meningkat atau menguat dan apa aja bisnis-bisnis yang atau produk yang menurun atau melemah. Nah, mungkin dari teman-teman sudah tahu produk yang paling laku ketika awal Indonesia akhirnya diumumkan bahwa adanya, pandemi SARS ini, yaitu adalah produknya masker. Di mana-mana orang mencari masker, di mana-mana orang membutuhkan masker. Nah, di sini kelihatan banget bahwa peningkatan penjualan ini bisa sampai 747% pendapatan per outlet. Jadi meningkatnya tuh benar-benar 8 kali lipat dari bulan-bulan sebelum bulan Maret 2020. Itu benar-benar ningkatnya tuh udah yang drastis banget. Karena kebutuhan orang untuk, menggunakan masker sangat tinggi pada saat awal-awal bulan Maret. Kalau misalkan, dilihat sekarang memang masih tinggi, cuman tidak setinggi awal-awal kita bulan Maret dan harganya pun sudah mulai kembali normal. Tidak seperti awal-awal adanya, kondisi ini diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu juga, selain masker, kita, ada juga hand sanitizer yang di mana harganya atau pendapatan per outletnya pun juga, meningkat hingga 412%. Yaitu 5 kali lipat di bulan Maret dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Mungkin kalau bulan-bulan sebelumnya kan kita biasa punya hand sanitizer yang ya udah kita pakai buat, kita simpan aja. Tapi ketika kondisi ini muncul, pandemi ini muncul dan cukup merebak tinggi, akhirnya hand sanitizer menjadi prioritas utama ketika orang-orang membutuhkan, hand sanitizer ini, kayak gitu. Selanjutnya, selain dari 2 produk tadi, sebenarnya apa sih, yang, akhirnya meningkat dan apa yang akhirnya menurun dari kondisi bisnis. Seperti yang teman-teman bisa lihat, delivery order terus meningkat dan mencapai 30% di minggu kedua April. Itu berarti, hampir 1 bulan setelah pemerintah menginformasikan bahwa, semua bisnis atau semua pelaku, semua karyawan harus bekerja di rumah, dan di sini terlihat meningkatnya lumayan signifikan untuk delivery order, yaitu 30%, dan yang dine in
Dan ini tuh untuk pelaku usaha F&B itu menurunnya lumayan juga menjadi 60,55%. Jadi benar-benar masa pandemi ini tuh memberikan efek dan impact yang cukup benar-benar bikin orang, wow, akhirnya kita harus berada di rumah dan kita harus meminimalisir semua kondisi yang harus ketemu sama orang. Dari delivery order ini benar-benar ngebantu mereka buat akhirnya tetap stay at home gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apa aja sih sebenarnya bisnis-bisnis yang dijalankan di Indonesia, bahkan mungkin untuk beberapa negara juga yang menguat dan melemah. Nah, di sini saya ambilnya cuma 5 aja, 5 tertinggi dan 5 yang paling signifikan, yaitu yang pertama adalah farmasi, untuk yang bagian menguat di bagian kiri ini, dan yang kedua F&B, jasa logistik, beauty and service, dan retail. Nah, untuk yang melemah seperti apa sih? Yang pasti yang terasa sekali dan terlihat sekali adalah pariwisata. Nggak bohong banget kalau di kondisi di beberapa kota di Indonesia yang memiliki tingkat pariwisatanya tinggi, itu benar-benar drop banget, banget yang sampai akhirnya mereka nggak tahu pemasukannya mereka dari mana, perhotelan, restoran yang memang ada di lokasi pariwisata benar-benar sudah kalang kabut hingga tidak tahu harus meng-cover biayanya mereka dari mana lagi. Dan yang kedua adalah transportasi, yang sudah jelas hampir beberapa transportasi seperti pesawat, kereta, dan lain-lainnya pun juga berkurang sekali, kayak gitu. Oke. Nah, seperti yang tadi saya singgung di bagian bisnis yang menguat, untuk bisnis F&B, kita nih surveinya kita melakukan survei ini di 17 kota. Kenapa sih kita milih 17 kota ini? Karena kita lihat dari 17 kota ini adalah kota yang memiliki jumlah tingkat pengunjung atau turis yang paling tinggi itu di 17 kota ini. Kayak gitu. Nah, ini data kita bandingkan dengan Maret 2019 dan 2020. Nah, dari 17 kota ini ada salah satu kota yang benar-benar menurunnya itu signifikan banget, yaitu di kota Jogja sebesar 7% di sini. 7%. Kenapa sih Jogja itu signifikan banget? Karena seperti yang teman-teman tahu, di Jogja adalah kota pelajar, jadi banyak banget akhirnya ketika kondisi pandemi ini diinformasikan, mahasiswa diliburkan dan akhirnya mereka pulang ke rumah dan akhirnya kondisinya kan semakin sepi. Dan itu benar-benar membuat penurunan yang cukup tinggi sebesar 7% di kota Jogja untuk bisnis F&B-nya. Gitu. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, tapi tidak satu persatu juga, jadi hanya beberapa saja. Salah satunya adalah F&B atau food and beverage, salah satu bisnis yang memang cukup tinggi dan banyak UKM atau UMKM memilih bisnis ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, 4 perilaku konsumen selama pandemi ini yang benar-benar harus teman-teman ketahui bahwa 3 perilaku ini tuh memang benar-benar kita harus mempelajari dari kondisi yang sebelumnya kita memiliki usaha itu dalam bentuk offline. Kita tahu cara perilaku konsumen dalam bentuk offline. Nah, kita harus memikirkan bagaimana secara online nih, biar tetap kita ada pemasukan, kita tetap bisa maintain customer kita atau loyal customer yang sudah ada. Nah, yang pertama adalah di situ saya sampaikan rata-rata ada 5 item terjual per transaksi. Nah, di sini di perilaku konsumen ini dikarenakan mereka adanya di rumah, semua di rumah, keluarga di rumah, akhirnya mereka melakukan transaksi atau pembelian produk F&B ini dalam jumlah yang besar. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah perilaku konsumen 50% merchant atau pelaku usaha hanya menjual 25% item yang dari keseluruhan menu yang ada. Kenapa sih 25%-nya aja?
karena dari itu mereka bisa menekan kos-kos yang memang tidak perlu. Biasanya ketika offline mereka harus menyediakan, mereka harus stok semua barang-barang atau bahan baku yang memang mereka gunakan untuk seluruh menu. Karena mereka offline dan mereka harus menyediakan itu semua. Namun dengan adanya online, mereka harus memotong atau mereka harus memilah nih, mana produk yang memang paling laku di bisnisnya mereka. Jadi mereka bisa memotong kos untuk bahan baku yang lainnya. Jadi mereka kayak, ya udah dari 25 menu yang ada nih, mendingan saya nyiapinnya 5 menu teratas aja yang memang paling laku. Jadi kos produksi saya atau kos untuk membelanjakan bahan baku saya akhirnya berkurang dan tidak sebanyak ketika penjualan secara offline, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah sediakan layanan antar. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu layanan antar sekarang udah banyak banget, ojek online sekarang udah banyak banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang sebelumnya tidak memiliki akun melalui online atau melalui ojek online, semuanya akhirnya berpindah melalui ojek online. Karena dari situ akhirnya teman-teman yang offline menciptakan produk yang memang bisa di take away. Yang sebelumnya saya nggak punya produk take away nih, tapi mau nggak mau dengan kondisi ini, dengan kondisi kantong yang nggak mungkin menunggu orang untuk datang ke tempat mereka, karena nggak mungkin juga karena PSBB, akhirnya mereka beralih atau mereka memikirkan gimana caranya produkku tetap terjual dan aku tetap bisa membuat satu produk lagi yang bisa ngebantu, yang bisa membuat customer ini kembali lagi nih, kayak gitu. Akhirnya mereka membuatlah produk-produk baru dan juga menggunakan fasilitas yang memang sebelumnya mereka tidak pernah jamah, yaitu online. Akhirnya mereka mempelajari online, mereka akhirnya menggunakan jasa online untuk penjualan bisnis mereka. Kebetulan saya sudah sempat beberapa kali mengobrol dengan beberapa teman pelaku usaha seperti Sate Taichan Bengawan, terus Satu Pintu Coffee, Kopi Cuseo, terus ada juga Dore Beletao, dan masih banyak banget pelaku bisnis. Mereka akhirnya berpindah dari offline, akhirnya mereka online. Gimana caranya? Mereka tetap harus berjualan untuk tetap bisnis mereka berjalan, yang pertama. Yang kedua, untuk menghidupi karyawan-karyawan mereka, karena mereka nggak mungkin gulung tikar, karena semua karyawannya bergantung untuk bisnisnya mereka juga. Akhirnya mereka beralih, semua yang offline akhirnya berpindah online, semua bahan baku yang memang tidak bisa di-stok terlalu lama, akhirnya mereka memilih produk-produk atau menciptakan produk-produk yang memang cepat habisnya dan cepat produksinya juga, kayak gitu. Seperti yang tadi, selain kita menggunakan produk-produk yang sekiranya itu produknya bisa di take away, kita juga harus menunjang dengan promo-promo. Nah, ini mungkin sedikit relate dengan Ramadan yang kemarin, yang barusan saja kita lewati kemarin. 20% F&B merchant menggunakan promo spesial Ramadan. Nah, sebenarnya promo spesial Ramadan ini kita bisa terapkan juga setelah Ramadan. Karena dari promo-promo ini bisa saja meningkatkan penjualan untuk bisnisnya mereka. Namun, seperti yang disampaikan juga, penjualan dari promo ini tidak berkontribusi banyak dari penjualan merchant tersebut. Jadi sebenarnya dari promo-promo ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak membantu untuk meningkatkan penjualan, tapi ada cara lain nih buat kita menarik mereka untuk ayo beli produkku, tapi ada nih cara-cara lain, kayak gitu. Nah, mungkin di sini 1 dari 3 bisnis F&B menunjukkan penurunan signifikan saat COVID. Bener banget. Kalau yang ini ada 4 chart. Kebetulan di sini untuk yang bagian merah adalah bisnis yang tidak menggunakan online atau mereka tidak beralih ke online, sehingga banyaknya penurunan
hingga 36,8% pelaku bisnis yang akhirnya mereka menutup atau gulung tikar, kayak gitu. Dan di sini adalah 19% peningkatan penjualan bagi bisnis F&B yang menggunakan online. Jadi sebenarnya online atau ojek online atau e-commerce yang lainnya itu sangat membantu mereka dalam meningkatkan penjualan walaupun memang tidak sebanyak ketika mereka offline, tapi itu cukup membantu kayak gitu. Nah, sebenarnya selain itu juga ada apa aja sih yang bisa kita strategi yang bisa kita coba terapkan dalam bisnis selama pandemi ini. Yang pertama adalah siapkan bahan baku yang siap masak. Seperti yang tadi saya singgung, semua bahan baku yang memang terutama buat pelaku usaha yang F&B, yang memang nggak lama, yang nggak cepat basi, atau memang menyetok bahan baku yang memang udah sebutuhnya aja, kayak gitu. Jadi tidak terlalu lama sehingga tidak basi dan cost-nya yang dikeluarkan pun tidak tinggi, kayak gitu. Selain itu juga ada promo layanan antar. Nah, di sini juga bisa membantu teman-teman buat tingkatin penjualannya. Dan yang ketiga adalah ajak konsumen berbagi. Mungkin kalau buat teman-teman yang sudah pernah membeli produk melalui online, terus ada untuk ojol atau untuk apa dan untuk charity kayak gitu, itu bisa banget buat digunakan untuk meningkatkan empati dari konsumen terhadap produk dan juga lingkungan, kayak gitu. Selanjutnya adalah fashion and retail. Ini mungkin kalau saya informasikan dulu sebelumnya, jadi data ini adalah data Ramadan yang bulan lalu, yang kita sempat present juga. Di sini selama Ramadan kemarin kita bisa lihat, ini termasuknya data yang fresh, sehingga peningkatan peningkatan jumlah transaksi, mohon maaf, itu meningkat 34%, dan peningkatan pendapatan per bulannya itu meningkat hingga 50%. Selama bulan Ramadan kemarin. Nah, padahal ketika bulan Ramadan kemarin banyak banget kan yang harus, ya mendingan di rumah aja nih, tapi ternyata masih tetap banyak orang yang ingin menggunakan baju baru ketika mereka Ramadan kemarin. Setelah Ramadan seperti apa? Ya, setelah Ramadan pasti turun lagi. Walaupun mereka di rumah aja nih, gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya apa aja sih strategi yang bisa kita coba terapkan atau kita bisa gunakan untuk bisnis retail. Yang pasti yang pertama adalah kreasikan produk menjadi masker. Ada beberapa, mungkin kalau buat teman-teman yang sudah sering melihat atau sekarang yang udah tahu, banyak pengusaha atau industri retail akhirnya mereka membuat masker yang akhirnya di-matching-in sama produk dia yang lain, seperti misalkan baju di-matching-in sama masker, atau jilbab di-matching-in sama masker, kayak gitu. Jadi mereka membuat beberapa inovasi terkait produk. Kalau F&B, mungkin inovasi produknya, pengembangan produk yang sebelumnya hanya bisa dine-in, dibuat take away. Nah, kalau untuk yang retail, mungkin kreasi produknya lebih kayak produknya dia kreasikan lagi atau dikembangkan lagi kayak gitu, seperti pembuatan masker atau di-matching-in lah satu sama yang lain, kayak gitu. Yang kedua adalah membuat promo untuk barang terlaris. Nah, barang-barang terlaris tuh sebenarnya kalau dari teman-teman retail, kalau menggunakan Moka, itu benar-benar bisa tahu tuh produk yang paling laku tuh apa. Jadi dari situ, dari teman-teman bisa tahu, oh ternyata produk dari yang aku punya, produknya itu yang paling laku tuh A, B, C, dan D, kayak gitu. Jadi ya udah aku mendingan ngembangin produkku yang 4 ini untuk aku matching-in atau aku kembangin lagi, kayak misalkan bikinin masker yang matching dengan baju tersebut, atau membuat promo dengan harga yang bundling juga bisa, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah pay it forward deals untuk konsumen. Di sini seperti kayak loyalty program, jadi teman-teman yang membeli atau konsumen yang membeli produk, kayak sistem loyalty program, mereka mengumpulkan cap yang nanti bisa diberikan reward di akhir.
program, misalkan program itu selama sebulan atau selama 2 bulan dengan contoh, dengan pembelian sekian hingga sekian mereka akan mendapatkan kupon, berapa banyak yang nanti bisa ditukarkan atau bisa di-redeem dengan produk dia, yang lain seperti, diskon atau yang lain-lainnya, kayak gitu. Selanjutnya adalah beauty and service. Nah, beauty and service ini kan sebenarnya juga salah satu bisnis yang, terdampak juga karena, rata-rata pelaku bisnis, beauty and service ini memang menunggu orang yang datang kan. Nah, ini juga sangat-sangat anjlok juga. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, data ini data Ramadan kemarin. Nah, jumlah transaksi per bulan hanya meningkat 5,8%. Untuk pendapatan per outlet-nya cuma 28%. Jadi pendapatan per outlet hanya meningkat sebanyak 54% dari 77 ke 119. Jadi lumayan banget penurunannya dan ini bahkan, untuk saat ini buat teman-teman yang memiliki jasa atau memiliki bisnis dalam bentuk servis seperti, barbershop dan lain-lainnya, akhirnya mereka memilih untuk door to door. Karena ketika mereka memilih untuk konsumennya itu datang, sudah nggak mungkin lagi nih, karena kalau seperti itu mereka lama-kelamaan mereka seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan pemasukan untuk bisnis mereka, dan akhirnya mereka lebih ke door to door dan jemput bola untuk bisnisnya mereka, kayak gitu. Sama bisnis, promonya kita bisa lihat beralih ke retail kecantikan, misalkan, promonya juga kita bisa beralih. Kalau misalkan beauty service kan kayak misalkan make up bisa dibuat ke retail kayak gitu kan. Dan untuk yang service mungkin bisa dengan pay it forward deals untuk konsumen atau bundle package, misalkan kalau barbershop, potong 2 gratis 1, tapi mereka tetap bisa hadir, mereka langsung jemput bola ke, lokasi tersebut. Itu juga menjadi salah satu promo yang bisa digunakan buat teman-teman servis, pelaku, usaha servis ya. Nah, mungkin dari saya kurang lebih seperti itu terkait strategi atau teknologi yang bisa digunakan, selama masa pandemi ini. Dan mungkin juga teknologi-teknologi ini atau strategi ini memang tidak, sepenuhnya bisa digunakan, tapi kembali lagi dikondisikan dengan kondisi bisnisnya seperti apa. Oke, saya kembalikan ke Pak Adi. Ya, Halo oke. Pak Adi. Halo Mbak Anneke, wah terima kasih nih Bu Anneke sharing luar biasa dari Moka nih. Jadi rupanya di Moka pun bisa dengan cepat menarik data untuk bisa tahu ya kita strategi apa berikutnya. Betul. Oke, ya ini pembicara berikutnya nih nggak kalah seru nih, Pak Ferdinand Wirawan dari BCA. Halo Pak Ferdi. Halo. Kok video saya nggak muncul ya? Kok nggak muncul nih videonya Pak? Padahal kita ingin lihat videonya Pak Ferdi yang ganteng nih. Dan Pak sore ini ditemani sama baru start video tapi kok nggak muncul ya? Padahal tadi waktu tes bisa. Sorry nih, kendala teknis sedikit. Oh, aku tahu. Kameranya di... Nah, halo teman-teman. Oke, Pak Ferdi. Mohon maaf aku pakai masker ya, soalnya ini lagi WFO. Oke, Pak Ferdi, di BCA juga lagi WFH dan WFO ya, ada tim yang masuk kantor dan sebagian kerja di rumah juga ya? Betul, teman-teman. Jadi kayak selama 3 bulan terakhir ini, staf di BCA itu hanya 1/3 yang boleh masuk kantor. Jadi kita dibagi 3 shift, ganti-gantian. Jadi saya masuk 2 hari, terus kerja dari rumah 4 hari. Dan mulai Senin depan nanti akan diturunkan jadi 50%. Jadi masuk 3 hari, di rumah 3 hari. Gitu. Oke. Ya, ini Pak Ferdi, tadi ini kan Bu Anneke udah menjelaskan nih, kira-kira di UMKM dari sisi Moka sebagai penyedia produk untuk solusi digitalnya UMKM. Kira-kira nanti dari Bank BCA, Pak Ferdi bisa menyampaikan nih, apa nih proyeksinya di sisi perbankan terhadap UMKM di Indonesia after COVID-19 ini. Dan saya lihat Pak Ferdi ditemanin satu teman nih dari tim BCA juga nih. Betul, ada kawan saya namanya Ari. Mana dia Ari? Halo Ari. Pak. Ya, halo. Wes, itu dia. Halo. Ya, ini saya perkenalkan dulu kalau Pak Ferdi ini adalah VP of IT dari
IT grupnya BCA, Bank Sentral Ya. Asia. Iya, oke. Oke, Pak Wedi, mungkin daripada kita menunggu lama-lama nih, kita udah nggak sabar nih pengen dengar pemaparan dari Pak Wedi. Silakan Pak, bisa memaparkan materinya untuk Oke. Sebelumnya webinar. saya mau terima kasih apresiasi ke Mbak Anako. Saya yang justru terhibur tadi nonton presentasi dia karena itu lengkap banget dan sebenarnya menarik juga ya dari pihak Moka itu sebenarnya sudah punya data analytics yang lengkap dan tadi dikemas dalam pokoknya menarik sekali lah Mbak gitu ya. Bahkan tadi pas lagi ngedengar si Mbak Anako, beberapa slide saya yang mirip-mirip iris-iris langsung aku hide-hidein. Biar teman-teman nggak bosen gitu ya. Jadi thank you banget. Jadi kalau dari aku, aku bisa share screen ya? Boleh, boleh Pak. Share screen. Bentar. Aku ini kedua kali pakai Zoom dan masih bingung share screen-nya dari mana. Oh, dari sini nih. Klik share screen, screen 1. Oke. Kalau udah kelihatan screen-ku, kabarin ya, teman-teman. Nah, ini udah kelihatan nih, Pak. Udah, yang biru Pak. ya, 4 key steps ya? Yes. Ya, oke. Jadi ini cuma sedikit mengulang, tapi nanti akan ada kaitannya sama presentasi yang saya dan Ari akan bawakan ya. Jadi kalau bagi kita sih, untuk semua bisnis, walaupun yang baru mulai ataupun yang sudah established, dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, aku rasa bagi saya ya, step pertama itu sudah pasti simplify your process. Ini udah nggak bisa ditawar lagi teman-teman, karena di mana sekarang kita untuk bekerja secara normal aja udah challenging. Kalau kita masih ada proses-proses yang bikin, something yang sebenarnya 10 menit selesai, tapi harus ada birokrasi jadi 1 jam, itu udah nggak bisa. Itu terlalu mahal. Jadi kalau misal tadi pakai Moka POS, itu kan sebenarnya sebuah all-in-one solution yang sebenarnya dulu mungkin ada beberapa orang merasa kayak, aduh, ini teknologi baru, berarti saya mesti belajar lagi. Atau dua, nanti secara cost-nya gimana. Itu semua kekhawatiran-kekhawatiran itu seharusnya sekarang patut dihadapi. Aku rasa juga kalau misalnya ada teknologi baru kan kita bisa nanya ya ke teknologi providernya, misalnya best practices apa. Intinya harus dicoba lah, jangan menunda-nunda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, embrace the digital way of work. Kalau dari kita di BCA waktu kemarin diberlakukan aturan harus 1/3 yang boleh masuk kantor, itu kan harus nggak ada pilihan, harus work from home. Nah kalau dulu kita tuh masih belum terlalu terbuka dengan yang namanya nge-remote ke PC di kantor dari rumah. Tetapi kemarin dalam waktu yang sangat cepat, langsung semua infrastruktur kita siapkan. Yang jadi challenge justru si pekerjanya. Pekerjanya itu struggle kerja dari rumah. Jadi itu step ketiga, di mana kita itu kalau misalnya udah embrace digital way of work ya, kita juga harus mengenable human capital kita. Kalau misalnya kita sudah memberikan fasilitas work from home, tetapi kita masih mengharuskan mengharuskan setiap 10 menit kita harus online call supaya ada yang memonitor kita kerja atau enggak dari rumah. Itu udah nggak mungkin. Kita kalau misalnya udah kerja remote, itu yang namanya kamu harus mempersiapkan a level of trust. Kalau di tim saya, terus terang, saya tidak memicromanage mereka. Jadi kalau dulu itu kita mungkin meeting seminggu sekali, itu untuk mengecek progres proyek-proyek yang sedang berjalan. Tetapi sekarang saya ganti. Saya ketemu sama tim saya itu setiap pagi, tetapi bukan saya mengasih kerjaan. Tapi lebih kayak saya mengkonfirmasi teman-teman butuh bantuan saya apa. Gitu. Jadi kebalik ya. Jadi bukannya untuk ketemu supaya saya bisa kasih kerjaan, tapi lebih ke saya mau make sure kalau ada kendala, yuk langsung dibahas hari ini juga. Jangan nunggu besok, karena besok itu udah terlalu terlambat. Dan yang terakhir, step ini adalah build partnership. Intinya di zaman yang seperti ini, kayak misalnya PT BCA pun, itu pasti semua divisi kita itu terimpact dengan kondisi ini. Contoh saya yang paling gampang aja ya, saya mau pesen monitor untuk komputer. Kalau dulu kan gampang, tinggal pesan ke divisi logistik pesenin barangnya datang. Sekarang pesan ke logistik diproses belum tentu barangnya datang. Bahkan saya ini baru aja nih pas banget tadi siang hari ini terima barang yang kita pesen tahun lalu. Ya jadi kayak
kita nggak bisa pakai jalur yang konvensional gitu. Saya harus pakai cara-cara kreatif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan. Jadi build partnership adalah coba cari, mungkin kalau dulu kita hanya supplier satu, mungkin sekarang kita bisa explore misalnya kayak e-commerce, ya kan? Kan banyak tuh penyedia e-commerce. Jadi kayak seolah-olah jangan cuma pesan barang dari yang big players. Kita coba pesan barang dari small players, the UMKM gitu ya kan. Itu penting sekali. Makanya saya mau di sisa 10 menit ini sharing kira-kira kalau misalnya teman-teman tanya BCA, apa yang BCA bisa bantu untuk UMKM. Saya mau share satu tool. Ini saya akan bawa ke sini. Aduh, sorry. Bentar ya. Oke. Nggak tahu teman-teman apakah ada yang pernah lihat produk ini. Harusnya nggak banyak orang yang tahu karena klik BCA yang terkenal itu adalah klik BCA yang individu ya. Kalau ini adalah klik BCA bisnis yang memang fasilitas yang kita berikan kepada ya pelaku UMKM, tapi juga tidak menutup kemungkinan dipakai oleh large corporations ya. Saya coba kasih sneak preview aja bentuknya seperti apa. Jadi ada corporate ID yang harus saya isi, terus ada user ID, terus ada key key BCA ini yang membuat sistem kita secure karena ini bukan sebuah password yang dihafal, tapi sebuah angka yang berubah terus setiap 30 detik. Jadi tidak bisa di copy oleh orang. Bentar saya isi dulu ya. Oke, saya masuk. Dan ini bukannya account dummy ya, ini account real. Kebetulan saya pakai yang kita pakai di kantor. Jadi klik BCA bisnis ini memungkinkan seseorang itu waktu login itu bisa menampilkan banyak rekening. Aku nggak tahu limitnya berapa, mungkin nanti Ari bisa share kalau dia punya informasinya. Tetapi kita bisa kayak punya satu dashboard, tinggal klik rekening mana aja yang mau kita lihat, kita klik kirim, langsung ketahuan saldonya berapa. Dan ini kan saldonya real time ya, jadi tidak ada delay. Terus juga di sini kita bisa misal klik e-statement. Kalau klik e-statement saya klik di sini download, ya kan, ditaruh di sini, dibuka, keluarlah e-statement. Ya, ini juga sama seperti yang tadi saya bilang, embrace the digital way of life karena udah gak zaman lagi nih kirim-kiriman surat, ya kan di zaman pandemi seperti ini. Udah nggak mungkin. Jadi semua mutasi BCA sekarang sudah ada versi digitalnya. Terus ada apa lagi di sini? Kita kalau misalnya kadang-kadang kalau dari ini ya, dari PDF itu kalau mau narik datanya ke Excel kan susah. Nah kalau dari klik BCA bisnis ini saya bisa pilih mutasi rekening, saya pilih nomor rekeningnya, terus saya misalnya pilih mau seluruh bulan Mei gitu kan. Instead of tampilkan saya pencet download. Kalau misalnya saya pencet download, saya akan dapat file dalam bentuk CSV yang kalau misalnya saya buka, bentuknya seperti ini. Ya, lengkap dengan beritanya. Dan gue rasa ini something yang teman-teman yang di sektor UMKM bisa gunakan gitu karena fitur-fitur ini tidak tersedia di klik BCA bisnis yang versi reguler. Untuk syarat cara bisa apply untuk menggunakan klik BCA bisnis, teman-teman simply datang ke cabang terdekat ya. Dan terus di sini ada fitur virtual account ya. Cuma karena saya tidak punya fasilitas tersebut, maka saya tidak bisa menampilkannya. Tetapi jangan khawatir, saya punya teman di sini yang punya informasi lengkap tentang virtual account. Silakan Mas Ari. Tolong di-unmute dulu, Mas Ari. Oke, thank you Ferdi atas kesempatannya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ari, saya IT analis dari BCA. Sebenarnya saya mau ngejelasin tentang lebih ke bagaimana UMKM ini bisa memanfaatkan teknologi agar terhubung langsung dengan BCA. Jadi bagi para UMKM yang sudah ingin mengembangkan usahanya dan memanfaatkan teknologi, itu BCA sudah menyediakan layanan yang berbasis service API
yang dapat diakses oleh sistem yang dibangun oleh UMKM. Nah, API itu apa? Mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman di sini pernah ya pergi ke salah satu website lalu ada tulisan login with Facebook. Nah, login with Google. Nah, sebenarnya itu salah satu yang disebut dengan API service, di mana Facebook sudah mempunyai data user, sedangkan aplikasi atau web app yang kita akses itu belum punya data user. Maka web app itu akan terhubung dengan data user yang ada di Facebook tanpa harus punya database user. Nah, contoh lain yang paling gampang tuh kalau kita pakai Traveloka contohnya ya. Traveloka itu kan punya berbagai macam maskapai, terus ada Garuda, ada AirAsia, segala macam. Nah, sebenarnya Traveloka itu tidak punya database jadwal penerbangan pesawat dan database hotel-hotel. Nah, Traveloka hanya mengakses API yang dimiliki oleh Garuda, yang dimiliki oleh AirAsia, yang dimiliki oleh maskapai-maskapai lain, atau yang dimiliki oleh hotel-hotel lain. Jadi sistemnya, data dan sistem ada di Garuda, ada di hotel-hotel lain, tapi Traveloka hanya mengakses data-data tersebut via API, via service. Itu yang disebut dengan API. Nah, BCA itu sudah menyediakan layanan berbasis API. Nah, kenapa BCA mengembangkan API ini? Karena BCA ingin menjadi partner keuangan bagi para pelaku usaha, terutama UMKM yang tadi opportunity-nya sangat besar ya, Bu Aneka udah jelasin, ada 80% yang belum digitalisasi. Maka itu BCA melihat itu adalah suatu kesempatan yang baik sehingga BCA bisa mengembangkan bisnis bersama partner UMKM. Nah, dengan API ini para pelaku UMKM tidak perlu membangun infrastruktur langsung ke BCA. Jadi tidak perlu tuh yang namanya tarik kabel jaringan ke server BCA, tidak perlu, karena API ini cukup melalui jaringan internet saja ya, dan aplikasi UMKM ini dapat terhubungan langsung dengan BCA via internet. Nah, tapi tidak perlu khawatir karena API BCA itu sudah secara security itu sudah menggunakan teknologi-teknologi baru, jadi bebas dari fraud. Nah, salah satu contohnya tadi udah disinggung juga oleh Pak Ferdi, yaitu virtual account. Nah, misalkan UMKM menyediakan metode pembayaran ya, contohnya dengan virtual account BCA bagi para pelanggannya. Nah, secara sistem, UMKM dapat mengetahui status pembayaran virtual account tersebut secara langsung direct ke sistemnya BCA via API, dan itu real time. Jadi jadi pembayaran dari para nasabahnya, dari para pelanggannya itu bisa diketahui secara langsung melalui API tadi. Nah, itu yang disediakan oleh BCA saat ini. Nah, masih banyak lagi fitur-fitur yang dipakai oleh yang dimiliki oleh API BCA, dan BCA juga menyediakan kesempatan bagi para developer baru, developer aplikasi dari UMKM untuk mencoba fitur-fitur tersebut. Nah, fitur-fitur tersebut bisa diakses ya melalui https://developer.bca.co.id/apis. Jadi bisa diakses di situ ada banyak fiturnya, dan para developer bisa mencoba secara langsung. Jadi kita punya yang namanya sandbox, para developer bisa mencoba secara langsung. Gitu. Dari saya cukup itu aja, mungkin nanti dilanjutkan di sesi Q&A ya, Pak Ferdi. Silahkan, saya kembali lagi ke Pak Ferdi. Kalau Pak Adi, apakah saya punya waktu 2 menit lagi, Pak? Oke, silakan Pak Ferdi. Bisa ya? Oke. Saya mau share ini satu hal lagi, sebentar. Share screen. Ya. Apakah sudah bisa dilihat, teman-teman? Oke, bisa. Sudah ya. Jadi memang situasi sejak bulan Maret ini memang apa ya, impact-nya itu luar biasa, teman-teman. Kita kalau di BCA ya, kita kan memang salah satu bank yang bank terbesar dari sisi transaksi kalau di Indonesia. Nah, kita juga actively monitoring secara real time behavior dari transaksi-transaksi yang dilakukan lewat kita. Nah, ini saya mau share sebenarnya ini
adalah data dari virtual account co-partner BCA. Hanya saja saya tidak bisa memberikan nama. Jadi mohon maaf ya, saya cuma bisa memberikan grafik. Tapi dari sini bisa dilihat bahwa ada satu clear leader di sini. Yang pada bulan Oktober 2019 itu adalah the de facto leader. Paling banyak transaksi lewat sini. Transaksi itu macam-macam, bisa top up e-wallet, bisa pembayaran langsung, dan seterusnya. Tapi teman lihat nggak? Pada bulan akhir Februari nih, ini langsung sharp drop, langsung itu setengah, ya kan? Yang ini juga sama, ini juga mungkin nomor 2 di bulan Februari langsung turun. Tetapi yang ini, yang tadinya pemain kecil, itu steadily increasing. Yang ini steadily increasing. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya secara ekonomi gitu di Indonesia itu masih jalan, ya transaksi itu masih banyak, tetapi hanya pemain-pemainnya aja yang shifting nih, yang tadinya the de facto leader ya yang warna biru itu langsung jadi ini yang berikutnya. Ini adalah data dari 24 jam yang lalu. Ya, jadi aku sengaja cuma mau kasih lihat aja bahwa kalau kita tarik balik 24 jam itu yang biru itu nomor 2. Justru yang ini hampir 2 kali lipat. Gitu. Dan ini dip-nya ini ya sesuai dengan jam ini ya. Kayak misalnya kalau ini jam 6 sore turun sampai tengah malam, terus nanti jam 6 pagi rame lagi. Ya. Ini BCA melakukan monitoring ini secara real time every day. Jadi kalau misalnya ada potensi di mana spike-nya itu tinggi, kita bisa melakukan antisipasi supaya memastikan jangan sampai ada transaksi yang gagal misalnya. Kira-kira itu aja yang mau aku share dari gambar ini sih. Mungkin aku bisa lempar ke Pak Adi ya untuk melanjutkan. Oke, ya terima kasih Pak Ferdi dan Pak Ari. Pak Ari mungkin bisa beri waktu, katakan saya kasih waktu 1-2 menit untuk tunjukkan nih Pak Ari share screen tentang API BCA nih di demo di website yang tadi Pak Ari sempat sampaikan. Oke. Saya yang share atau Ari yang share boleh? Oh, oke. Sebentar. Ya, biar misalkan kita yang audiensnya bisa dapat bayangan nih kira-kira API BCA seperti apa sih? Kalau yang tadi saya share, yang klik BCA Business itu lebih kayak yang semi manual ya. Jadi saya download CSV, saya analisa sendiri di Excel. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kemampuan untuk membuat koneksi dengan API BCA, ya you can do a lot more gitu. Jadi transaksi pembayaran yang masuk itu langsung ketahuan secara instan gitu. Nah ini Ari sedang sharing websitenya. Oke, jadi di sini adalah website developerbca.co.id. Ini bisa diakses sama semua orang. Dan di sini ada beberapa kategori bisnis yang bisa diakses oleh teman-teman developer. Ini ada banyak sekali. Contohnya business banking. Ini kita bisa melakukan transfer. Jadi direct ke sistem BCA. Jadi dari aplikasi teman-teman itu bisa transfer via service ini. Menggunakan service ini. Nah, ada transfer ke bank lain juga, ada informasi saldo, ada mutasi rekening. Nah, kalau tadi yang Pak Ferdi sharing itu kan klik BCA Business, nah di mana kita punya menu-menunya ya, informasi saldo, mutasi rekening. Nah, teman-teman juga bisa bikin seperti itu dengan informasi yang didapatkan langsung dari sistemnya BCA menggunakan fitur API ini. Jadi memang API ini tidak ada interface-nya seperti klik BCA Business, ini karena basisnya adalah service. Ini contohnya, dan teman-teman bisa lihat lagi ke yang lain. Contoh yang tadi yang saya sempat sampaikan adalah virtual account. Nah, ini inquiry virtual account. Jadi kalau para UMKM menyediakan jasa atau menyediakan metode pembayaran dengan virtual account BCA, maka sistem UMKM teman-teman itu bisa langsung mengetahui apakah customer teman-teman sudah melakukan pembayaran atau belum melalui inquiry virtual account ini. Nah, ini bisa dicoba-coba karena di setiap servisnya ada tombol ini, coba sekarang. Nah, ini teman-teman bisa melakukan sign up terlebih dahulu, lalu nanti akan bisa langsung mencoba seperti itu.
Kira-kira seperti itu yang bisa saya Oke, sampaikan. terima kasih Pak Ari atas sharingnya, luar biasa ya. Jadi kalau di zaman dulu kan kesannya BCA ini adalah bank yang sangat susah diakses oleh orang-orang awam. Jadi saya ada pengalaman dulu waktu tahun 2006 saya sebenarnya hampir dapat project yang bisa melakukan. Jadi ada satu klien minta pembayarannya itu via web menggunakan kartu kredit. Dari zaman itu karena saya masih developer yang pemula itu bingung ini. Harus kontak mana nih, cari-cari API nggak ada yang nemu nih. Dan rupanya sekarang dari BCA udah menyediakan API, luar biasa nih Pak. Iya, Jadi, betul sekali. Oke, jadi developer pun bisa manfaatkan ini ya untuk misalkan mereka membangunkan satu sistem untuk klien mereka bisa langsung dipakai API-nya. Ya betul sekali. Jadi bisa langsung terintegrasi langsung ke BCA tanpa harus melakukan membangun koneksi jaringan secara langsung, karena ini basisnya adalah via HTTPS atau via internet, begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya, terima kasih Pak Ferdi dan Pak Ariel sharingnya. Pak Ari, mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit aja Pak. Iya. Sebenarnya kayak mungkin API ini sesuatu yang baru, mungkin belum banyak yang tahu ya. Tapi masyarakat Indonesia itu pinter-pinter Pak. Jadi klik BCA individu kita itu banyak yang kreatif, bikin sebuah bot yang basically melakukan login ke klik BCA individu, habis itu ngecek buka mutasi, ambil datanya, logout lagi. Terus lagi login lagi, ambil data, logout lagi. Itu bisa dilakukan ribuan kali sehari. Dan kita tahu kan, nanti kita mau monitor segalanya ya. Tapi ya kita merasa ya dia membutuhkan dan dia suka sama cara itu ya tetap kita kasih. Artinya kapasitas sistemnya kita naikin gitu. Nggak kita larang sih sebenarnya. Ya, Itu sedikit informasi aja. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi kan berlomba-lomba menyediakan UI dan UX-nya masing-masing untuk memberi nilai lebih lah. Jadi ada ciri khas sendiri untuk aplikasi masing-masing. Nah, kan jadi nggak mungkin kalau tiba-tiba nasabahnya disuruh untuk coba cek mutasinya ke klik BCA gitu kan. Tapi kan pengennya aplikasi tersebut menampilkan data-data yang ada di BCA secara UI UX-nya masing-masing seperti itu. Jadi kita menjawab pertanyaan itu sih di BCA. Oke, ya terima kasih. Wah, mantap nih sharing terakhirnya dari Pak Ferdi sama Pak Ari. Oke, rekan-rekan sekalian, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih di Q&A, question and answer nih. Nah ini untuk pertama nih saya mau mulai dulu nih. Tadi kan Bu Aneke, Pak Ferdi dan Pak Ari tampilkan banyak data-data nih. Nah ini sebenarnya waktu masa COVID ini saya juga bertanya-tanya nih, kira-kira mahasiswa saya yang notabene program studi sistem informasi dan terutama kami spesifik satu keahlian atau mata kuliah atau bahkan stream perkuliahan kami itu kan spesifik ke data science dan data analisis. Kira-kira nanti demand kebutuhan profesi data analisis, data scientist atau seorang information system after COVID-19 gimana nih menurut dari sisinya Bu Aneke sebagai Mokapos penyedia jasa untuk solusi teknologi untuk UMKM dan dari perbankan sebagai penyedia jasa untuk perbankan nih, gimana nih Pak Ferdi, Bu Aneke atau Pak Ari? Ini siapa dulu nih Pak yang jawab? Bu Aneke dulu deh. Oke, kalau dari Moka sendiri sebenarnya kita tuh setiap divisi udah punya bagian data scientist sendiri Pak. Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa yang kayaknya khawatir nanti susah nih cari pekerjaan tentang data scientist, nah malah di startup ini benar-benar dari teman-teman bisa dapat pekerjaan dari situ, karena dari startup banyak banget yang butuh untuk pengolahan data. Bahkan di divisi saya sendiri itu ada 3 orang. Padahal di Moka sendiri itu banyak banget divisinya dan mereka tuh punya data scientist sendiri, terutama untuk pengolahan datanya ya. Itu pasti banget dan sangat dibutuhkan sekali sih kayak gitu. Kalau dari Pak Ferdi gimana Pak? Kalau dari BCA Pak? Oke. Kalau dari kita ya, nanti Ari juga bisa menambahkan. Kebetulan saya sebelum di posisi yang sekarang saya menangani IT workspace, jadi lebih kayak mengurusi prasarana kerja untuk staff IT. Tapi kalau dulu saya sempat sekitar 8 bulan memegang aspek human capitalnya IT, BCA. Jadi kalau di kita memang filosofinya sedikit berbeda. Jadi kita kalau di IT BCA itu memang yang dilihat bukan hard skill-nya dulu. Karena kita tahu bahwa yang jago data
analytics, data science di Indonesia itu banyak ya. Nah, Terus juga kalau misalnya kita selalu mencari yang terpintar, ya kalau misalnya korporasi, sorry to say, kita akan kalah seksi sama yang startup. Karena kalau misalnya corporate ya kayak saya ini masih tetap harus datang kantor, ya kan ada dress code gitu. Jadi our freedom is not as ini yang startup gitu ya. Tapi kalau dari kita lebih kayak kita mau menawarkan sebenarnya sebuah profesi. Karena kalau data analytics di BCA itu nggak cukup jago hard skill. Kalau di kita justru nggak bisa data scientist itu masuk sebagai profesional. Saat ini setahu saya yang masuk sebagai profesional data scientist itu cuma 1 orang, dan dia adalah strata 3 gitu, jurusan data science. Yang lainnya kemana? Belajar dari dia di program IT training kita. Karena di program IT training di 2 bulan pertama yang kita gembleng itu adalah soft skill. Jadi contoh nomor 1 soft skillnya apa? Kalau mau cari informasi, kalau di kalau di internet kan ada Google gitu ya. Tapi kan informasi yang di Google harus kita kuratorin dulu gitu. Belum tentu semuanya benar. Nah, kalau di BCA bagi seorang yang profesinya di data science itu harus bisa yang namanya meng-approach seseorang minta informasi. Kan kita kalau minta informasi itu berarti minta waktunya dia untuk menjelaskan ke kita apa yang kita butuhkan gitu kan. Jadi memang harus ada personal touch juga. Terus sixth sense-nya juga harus jalan. Dimana kalau misalnya kayak contoh saya ini mau dapat informasi dari Ari gitu ya, saya lihat mukanya lagi murung, terus agak kantuk-kantuk semalam habis ada problem implementation gitu, saya nggak akan gangguin dia hari ini, saya mungkin akan tunggu besok. Dan hal-hal ini yang kita ajarkan ke new hire kita yang lewat program IT training, karena kita percaya bahwa the human factor itu penting sih untuk seseorang bisa sukses jadi profesi apapun, nggak hanya data scientist ya. Jadi jangan khawatir, the demand is there, tapi kalau misalnya mau milih antara ke korporasi atau ke startup, saran saya adalah nyobain dulu. Try it before you buy. Ya kan, kalau bisa magang, maganglah dulu gitu. Karena it's no risk, ya kan? No risk. Dari Ari gimana? Mau tambahin? Ya, lebih ke nambahin ke opportunity di data scientist di banking sendiri itu sangat besar. Dan di banking sendiri, BCA sendiri, data scientist itu nggak hanya dari profesional saja, tapi dari yang basicnya Java, basicnya software engineering juga bisa masuk data scientist. Karena apa? Karena banking sekarang sangat membutuhkan data scientist. Contoh saja salah satunya adalah fraud detection. Jadi penggunaan kartu kredit misalkan dia baru gesek di Indonesia, tiba-tiba ada penggunaan di Rusia. Itu data scientist yang akan bekerja, AI-nya yang akan bekerja. Nah, contohnya lagi marketing, digital marketing. Jadi misalkan kita lagi jalan-jalan, nanti ini setelah pandemi ini, setelah PSBB dibuka, kita jalan-jalan ke mall, tiba-tiba muncul tuh SMS kita. Lagi ada promo nih di GI di Starbucks misalkan. Nah, itu yang bekerja adalah data scientist, mengolah datanya, orang itu belanja apa saja, orang itu seringnya kemana saja, itu semua yang mengolah data scientist. Dan nggak selalu butuh profesional, karena tadi Ferdi udah jelasin, di BCA sendiri itu pasti akan di-train terlebih dahulu, dan yang train adalah orang-orang profesional seperti tadi yang strata 3, itu udah sangat cukup untuk mentrain para fresh graduate. Seperti itu sih tambahan dari saya. Oke ya, mantap sekali jawabannya. Jadi intinya sebenarnya demand itu pasti ada dan banyak, baik dari startup maupun perbankan. Cuman skill yang diperlukan bukan cuma hard skill aja, tapi soft skill penting ya. Karena data scientist itu kan salah satu seninya kalau saya lihat kan bagaimana ketika mencari informasi, kemudian tadi kayak Mbak Neke kan nampilkan datanya luar biasa cantik gitu ya. Jadi sehingga gimana memolesnya jadi hal yang bagus. Jadi itu dari sisi hard skill maupun soft skill juga penting ya dari. Benar banget Pak. Karena kebetulan yang data yang saya presentasikan itu juga itu olahan dari tim data juga, tim datanya Moka. Jadi memang benar-benar mereka padahal background-nya nggak ada data scientist sama sekali, tapi karena memang udah digembleng, karena di startup ya, jadi mereka akhirnya bisa mengolah data itu secantik itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, ini mungkin saya mau ada pertanyaan ini dari para
yang hadir di sini. Mungkin kalau mau ada yang bertanya, silakan nih para peserta webinar yang kalau ada yang mau tanya, silakan bisa langsung raise hand. Kami akan memberikan giliran untuk bertanya. Silakan. Mungkin dari hadirin yang hadir di webinar di Zoom. Tapi biasanya ya Pak Adi, mungkin saya akan sedikit tambahkan. Jadi biasanya kalau dari teman-teman alumni kampus saya dulu nanyain, karena kebetulan kan saya juga bukan dari orang yang memiliki background marketing sama sekali. Saya nggak punya background kuliah pemarketingan, karena saya dulu DKV, bahkan saya bisa masuk ke marketing itu juga karena saya nyoba-nyoba seperti tadi Pak Ferdi bilang, kalau nggak nyoba nggak tahu gimana kondisinya dan gimana keadaannya juga. Jadi pengalaman itu penting. Kalau misalkan bisa magang aja dulu, biar tahu, biar banyak pengalaman, jadinya kita belajar dari pengalaman kita itu sendiri sih. Gitu. Oke, mungkin ini saya mau panggil Alex nih. Alex, ya ini MC saya yang ganteng nih. Alex, Alex bisa bantu saya nanti untuk ini Alex untuk sesi Q&A ini. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta-peserta lewat Google Form ya. Nah, pertanyaan pertama nih, skill apa aja dan bagaimana kita menguasai skill untuk bisa survive di revolusi industri 4.0 ini? Ya, mungkin dipersilakan, Pak. Ya, mungkin silakan Bu Andaka atau Pak Ferdi atau Pak Hari yang mau jawab. Kalau mungkin saya dulu kali ya. Kalau saya sih menyampaikan skill apa yang, kalau saya sih bilangnya soft skill itu udah pasti. Karena dari soft skill itu akhirnya kita bisa mudah mempelajari apa yang kita dapatkan di pekerjaan. Karena sebenarnya apa yang kita pelajari, kita pelajari di kampus itu nggak 100% bisa digunakan ketika kita bekerja. Apalagi kita bekerja di bidang yang sangat berbeda dengan kuliah kita. Itu benar-benar soft skill itu memang harus. Jadi kita harus benar-benar harus cepat belajarnya juga. Kita harus cepat nangkepnya juga. Dan jangan malu bertanya deh pokoknya kalau buat teman-teman yang fresh graduate buat masuk ke sebuah perusahaan baru kayak gitu. Yang pasti soft skill sih, udah pasti. Oke, kalau dari saya skill yang paling penting adalah skill untuk menggunakan search engine saat ini. Itu sangat penting. Karena apa? Karena sekarang informasi itu sangat banyak. Sangat banyak di online sana. Bahkan sekarang ada yang namanya webinar seperti ini, ada yang namanya kelas-kelas online. Itu bisa diikuti dan itu bisa mengasah hard skill kita sih. Nah, itu tambahan dari saya, itu aja. Ya, kalau aku ingat ya, dulu zaman waktu aku masih kuliah gitu, aku juga salah satu orang yang sangat membanggakan hard skill saya. Jadi seolah-olah saya kalau misalnya, saya kalau lulus computer engineering dari institusi ini pasti dapat kerjaan. Ya pada saat itu benar, karena demand-nya itu lagi tinggi. Tapi waktu saya lulus itu 2001, lagi .com bust juga, jadi benar-benar apes banget gitu kan. Nah, itu aku ngerasain sendiri tuh teman-teman. Jadi hard skill, kalau kamu bangga dengan hard skill, ya kan, itu akan cepat banget kadaluarsanya. Nah, yang namanya hard skill, apalagi kalau di IT. Nah, kalau misalnya kamu hanya memakan hard skill, soft skill nggak diasah, ya kayak tadi, kamu akan suffer. Jadi kalau aku rasa, misalnya di mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Tapi kayaknya perlu dilihat juga dari sisi konteksnya. Kalau kamu sedang apply for an open position yang membutuhkan hard skill tertentu, kamu kan pasti berlomba-lomba dengan kandidat-kandidat lain yang juga punya hard skill, soft skill yang bagus-bagus juga kan. Nah, gunakanlah waktu zaman COVID ini untuk upskill diri kita. Tahu nggak kayak universitas terkenal kayak Harvard itu menyediakan online course itu secara gratis loh saat ini. Dan aku sangat menyayangkan banyak mahasiswa-mahasiswa yang punya a lot of time on their hand tidak menggunakan kesempatan ini karena mereka merasa ya di sana kan juga sekarang yang hiring juga nggak terlalu banyak. Nanti aja deh pas lagi hiringnya udah hot lagi baru aku belajar, nggak bisa. It's too late. Gitu. Justru you have to start early. Nanti orang-orang yang start early akan dapat kerjaan duluan. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari saya. Benar-benar.
Mantap luar biasa ini. Wow, baik Pak. Silakan Lex. Berikutnya Lex, Ya. gimana? Ada pertanyaan lagi nggak Lex? Oh, ada Pak, masih banyak nih. Nah, yang Gimana? kedua nih, strategi dalam menghadapi new digital business lifestyle untuk bidang non-teknologi, seperti properti dan kesehatan. Ya. Susah juga ya, soalnya kita nggak di properti dan di kesehatan ya. Tadi sedikit banyak sudah dijelasin sama Bu Anneke sih ya. Iya. Yang di awal-awal itu udah cukup clear tuh seharusnya. Udah cukup clear ya. Mungkin bisa diulang Bu Anneke. Ya, mungkin Bu Anneke bisa mengulang. Mas Alex, boleh dong diulangin lagi pertanyaannya? Strategi dalam menghadapi new digital business lifestyle untuk bidang non-teknologi, seperti properti dan kesehatan contohnya. Oke, strateginya apa ya? Kalau untuk yang non-teknologi seperti properti sama, apa tadi Mas? Aku lupa. Properti sama dan kesehatan. Kesehatan. Kalau kesehatan, kalau properti memang sih masih agak susah ya untuk di masa pandemi ini. Orang lagi belum pengen beli rumah. Orang masih sangat rendah sekali daya belinya untuk beli rumah. Mereka lebih memikirkan gimana kesehatan mereka. Mungkin strateginya ya mereka beralih ke online untuk obat-obatan tadi. Oke, baik. Ya, kalau aku mau share sedikit bahwa di kondisi pandemi ini ya, BCA itu partner dengan ini. Ini bukan ada promosi, cuma mau kasih contoh aja. Halo Dok. Halo Dok, oh ya. Jadi karyawan itu diberikan, basically kita subscribe ke Halo Dok. Kalau kamu lagi ada kendala dengan kayak pernafasan segala macam, kamu buka aplikasi itu dulu. Karena lebih bahaya bagi kamu untuk pergi ke klinik. Kira-kira gitu. Jadi benar-benar situasi ini ya teman-teman. Memang it's a disaster ya kan. Our life is being turned upside down. Tapi at the same time justru dulu yang ide-ide cemerlang, yang startup kecil yang pengen memajukan ide ini kayak kok nggak ada yang ngambil gitu. Saat ini justru susah banget. Benar. Iya. Sekarang justru kayak yang aneh-aneh itu justru take off gitu loh. Jadi kurasa jangan khawatir. Maksudnya aku ingat banget kayak wapres diri kita Pak Arman selalu kan ditanya gitu, Pak, outlook Bapak terhadap masa depan Indonesia ekonomi seperti apa? Dia selalu jawabnya sama. Saya ini bukan futuris, saya ini nowis gitu kan. Kalau saya futuris, saya nggak usah kerja. Saya belum bisa memprediksi masa depan. Kita pokoknya lihat apa yang ada di depan mata. Kalau ada opportunity, ambil. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, berarti mungkin kalau disimpulkan bisa jadi kita lihat apa yang ada di depan kita yang paling dekat, kita segera hadapi dan kita segera solve the problem, bukan berandai-andai ya nanti tahun depan gimana gitu. Ya. Tapi ya, jangan ngeplan 1 tahun Pak, ngeplannya kalau bisa minggu depan mau ngapain gitu Pak. Ya menarik. Oke, mungkin Alex ada pertanyaan lagi nih dari Alex. Ya, ada Pak. Ini dari mungkin mahasiswa baru ya. Pertanyaannya nih, saya baca. Jurusan S1 apa aja yang dibutuhkan atau boleh semua jurusan? Dari yang tadi di-share buat BCA tuh katanya. Mungkin tadi itu ya, pertanyaan ini nyambung dengan kira-kira dari untuk profesi data science itu apakah dari S1 semua jurusan bisa atau dari jurusan tertentu ya? Iya. Ya mungkin dari Pak Ferdini yang pernah menangani human capital-nya IT BCA nih, kira-kira gimana nih Pak? Kalau saya mungkin sharing dari kebutuhannya perusahaan kami ya. Kalau misalnya untuk profesi data scientist di kita, itu awalnya kita pikir jurusan matematika cukup. Tetapi ternyata setelah kita menjalankan program ini selama beberapa, actually udah lebih dari 1 tahun, ternyata kalau misalnya hanya berbekal jurusan matematika saja masih kurang. Yang pantas itu adalah matematika plus skill programming. Ari, bener nggak? Itu at least yang aku dengar dari teman-teman di lapangan. Ya, betul. Ya, tapi kembali lagi, kita kan ada yang namanya IT trainee, di mana IT trainee ini nanti akan diajarkan dulu. Kita ada kurikulumnya juga, jadi semua jurusan pun itu bisa mengikuti. Nanti kita tinggal dilihat evaluasi terakhir apakah orang ini cocok di data scientist atau enggak, atau cocoknya di web programming misalkan, atau
di tempat saya API, nah itu nanti akan dilihat di situ. Usulan dari Mbak Ana, Kak? Kalau dari Moka sendiri sebenarnya juga dilihat lagi sih Pak, karena lebih ke kebutuhannya lagi. Ada beberapa memang yang nggak perlu dari background data scientist, tapi matematika mereka jago. Tapi rata-rata data scientist yang di tempatnya Moka sendiri juga mereka bisa program juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau bisa kita summary nih, Mbak Anake, Pak Ferdi, dan Pak Ari, data science itu kan dari beberapa multidisiplin ya, jadi mungkin tergantung kebutuhannya yang data science seperti apa ya. Ketika kita butuh yang sisi harus kuat di perhitungan matematis atau prediktif, itu kita butuh yang kuat di matematika. Tapi kemudian ketika tadi yang Mbak Aneke bilang ini datanya sudah diolah nih, tinggal ditampilkan. Nah ini butuh anak yang pintar untuk mendesain supaya tampilannya cantik dan menarik gitu ya. Dan juga ketika kita ingin jadikan olahan data itu untuk bisa tampil di dashboard-nya website atau apa, kita butuh untuk skill programming gitu. Mungkin apakah seperti itu analogi saya, apakah cocok nih Mbak Anake sama Pak Ferdi sama Pak Ari? Kalau saya sih iya sih Pak ya. Kan kita butuh dari sisi manajemen juga nih, karena anak-anak yang dari sisi kuliah dari manajemen bisa lebih tahu insight-insight bisnis juga seperti apa. Oke. Pak Adi, boleh nggak aku tambahin Pak? Kadang-kadang ini saya merefleksi dari diri saya juga ya, dulu waktu lulus di tahun 2001. Saya ingat waktu ikut ke job fair pertama, itu saya pas ngelihat ada title job, misalnya junior apa spesialis, pokoknya ada yang bau-bau junior staff gitu-gitu, saya nggak lihat. Saya mau langsung manajer gitu kan. Itu padahal baru lulus kuliah loh mau jadi manajer. Aku rasa juga ada beberapa orang yang merasa kayak apply for the first job is like a prestige gitu. Mau jadi kebanggaan gitu ya. Tapi sometimes we have to start at the bottom. Karena saya juga waktu mulai kerja itu sebagai kontrak, karyawan kontrak, game testing. Yang benar-benar itu nggak butuh skill apa-apa. Aku nggak butuh diploma atau gelar sarjana. Pokoknya asal kamu bisa main game, kamu punya intuisi yang tinggi untuk mencari defect, kamu bisa kerja. Dan surprisingly, aku jadi game tester selama 2,5 tahun itu, skillnya masih dipakai sampai sekarang. Bahkan teman-temanku ini, sekitarku ini, menganggap aku ini psycho. Karena aku ini orangnya tuh bukannya perfeksionis, tapi benar-benar super perfeksionis. Hal-hal sedikit apapun tuh bikin aku kesel gitu loh. Dan aku justru yang harus tone down my perfectionist level to a level yang bisa di-accept gitu. Karena kita kalau misalnya perfeksionis dan maksa semua orang perfeksionis juga, itu juga impossible gitu. Jadi aku rasa my tip is jangan terlalu khawatir sama job title for your first job, because karir itu panjang teman-teman. Jadi if you start dari awal, nanti juga pasti suatu hari kamu akan reach the mountain top gitu sih. Oke, ini mungkin, nah ini kalau saya lihat ini di chat ini, mungkin Alex juga bisa lihat, ada pertanyaan menarik nih. Kira-kira nih Pak Ferdi dan Pak Ari, dengan adanya API BCA ini, apakah nanti ada pengaruhnya dengan bisnis payment gateway atau fintech saat ini? Ini kan sekarang lagi demam fintech nih. Kira-kira dengan BCA launching ini, apakah jadi justru opportunity yang baru atau justru makin bisa bisnisnya fintech bisa jadi declining nih dengan BCA ketika mengeluarkan API ini? Silakan Ari, dia soalnya berkecimpung di situ. Oke. Sebenarnya enggak, karena jadi kan tadi pertanyaannya apakah dengan API BCA ini nanti bisnis payment gateway bisa declining? Sebenarnya enggak. Karena apa? Karena teknologi akan selalu berkembang. Jadi inovasi-inovasi baru akan selalu berkembang. Mungkin nanti payment gateway punya inovasi lain yang banking belum punya. Gitu. Ini kan sebenarnya API ini sebelumnya sudah dipunyai oleh payment gateway. Jadi payment gateway itu menjadi perantara antara bank dengan e-commerce seperti itu kan. Nah, sebenarnya kan itu lebih ke inovasi nantinya. Jadi ya mau nggak mau nanti payment gateway pasti akan berinovasi. Jadi balik lagi ke inovasi, karena kita lihat teknologi semakin berkembang, itu
secara grafik itu garis lurus dengan inovasi juga semakin berkembang. Jadi balik lagi nanti payment gateway harus lebih berinovasi lagi sih. Tapi apakah berimpact? Mungkin nggak terlalu berimpact banyak ya, karena bisa jadi payment gateway juga pakai API-nya BCA gitu. Jadi kalau sekarang payment gateway itu bangun jaringan antar server mereka ke server BCA secara khusus ya, tarik kabel segala macam. Nah, nanti kedepannya mungkin payment gateway nggak perlu seperti itu lagi. Dia hanya pakai jalur internet saja sudah bisa koneksi dengan bank. Karena di Eropa sendiri, pemerintah negara-negara di Eropa itu sudah mengharuskan banking membuka API-nya. Seperti itu. Jadi data dibuka, jadi bisa komunikasi antar bank, bisa komunikasi antar bank dengan pemerintah, atau bank dengan fintech-fintech di sana. Makanya ekonomi mereka cukup bagus untuk di bidang digital. Ya, dan gue juga dengar, Ri, saat ini pemerintah sedang membuat draft untuk melakukan hal yang sama seperti yang di Eropa, Ri. Jadi semua fintech, semua bank nanti akan terinterconnect, karena ini akan memajukan bangsa kita gitu loh. Daripada nanti masing-masing perusahaan saling berkompetisi, ya kan semuanya hancur, jatuh, nggak bisa. Kita daripada ada single winner, mendingan kita kolaborasi dengan semua. Kira-kira gitu sih spiritnya. Ya, mungkin kita masih mengalami saat ini, kalau kita transfer ke bank lain itu nyampainya bisa besok gitu kan. Ada yang masih mengalami. Nah, itu salah satu yang jadi concern pemerintah. Jadi kan kalau saat ini tuh harus ada BI clearing dulu. Jadi H+1 dana baru bisa sampai. Nah, nanti dengan API, tadi saya bilang di depan API itu real time. Jadi antar bank bisa tukar-tukaran duit secara real time. Nah, itu yang terjadi di Eropa saat ini. Seperti itu. Oke, ya menarik sekali. Mungkin karena diskusinya sangat menarik ini, karena terkait dengan waktu nih, mungkin kita pilih 2 pertanyaan terakhir nih. Mungkin Alex ada pertanyaan nih, berikutnya Alex, setelah dipilah-pilah mana yang kira-kira relevan, apa nih pertanyaan berikutnya ini? Ini ada yang menarik dari Steve ini. Ini ya pertanyaannya. Selain kemudahan di bidang teknologi, bagaimana cara BCA dan MOKA untuk membantu meningkatkan daya beli terhadap produk-produk UMKM pada saat pandemi ini? Oke. MOKA dulu. Oh, oke. Kalau dari MOKA sendiri, sebenarnya kalau kita dari segi owner, kita sudah sangat membantu dengan beberapa fitur yang memang udah ada. Jadi seperti buat teman-teman yang sudah punya bisnis, di fitur MOKA itu ada yang analitik di mana penjualan paling laku dan penjualan produk paling laku tuh apa aja. Nah, itu data itu sudah bisa teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman menggunakan MOKA, dan itu bisa ditarik melalui back office-nya. Jadi tadi sempat saya sampaikan ketika saya presentasi bahwa ada 5 produk yang dari merchant akhirnya jual dan sisanya mereka nggak memproduksi lagi. Dari 50 cuma 25%-nya doang nih yang ditampilkan atau yang dijual. Karena faktor dari offline menjadi online kayak gitu. Nah, itu dari segi owner atau dari segi pemilik bisnis, mereka bisa tahu datanya, produknya apa aja yang memang oke buat dijual, buat diproduksi lagi, itu ya dari back office-nya kita. Selain dari fiturnya kita juga ada program yaitu membantu usaha kecil, yang di mana ketika teman-teman pelaku usaha ini yang sudah menggunakan MOKA, mereka bisa mention ke kita, ke Instagram kita untuk kita repost atau untuk kita promokan kembali kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya usaha dan mereka, aduh usahaku sepi nih karena yang sebelumnya offline harus online, nah itu bisa mention ke kita dan kita bisa bantu untuk kita promoin lagi. Begitu. Mungkin Ari bisa share nih. Oke. Kalau dari segi BCA, bagaimana membantu meningkatkan daya beli terhadap produk-produk UMKM. Sebenarnya BCA membantu dengan cara yang berbeda. Nah, BCA itu kan punya fitur-fitur kayak tadi Ferdi udah share, ada
KBB, ada Klik BCA Bisnis, ada Klik BCA Individu, ada mobile banking, ada Sakuku, ada API. Nah, fitur-fitur seperti ini yang bisa membantu bagaimana UMKM ini bisa dengan mudah bertransaksi. Nah, fitur-fitur ini yang membantu kemudahan UMKM ini menjual produknya dan mendapatkan dananya dari para pembeli. Nah, makanya itu nanti akan bergaris lurus dengan bagaimana daya beli terhadap produk-produk UMKM. Ferdi mungkin mau tambahin? Oke, kalau aku ini mohon jangan dipikir kayak kita mau mempromosikan produk ya teman-teman ya. Jadi bagi yang most people pasti nggak pernah tahu apa itu Sakuku. Ya, karena Sakuku itu tidak gencar melakukan promo, ya. Sakuku juga tidak terlalu aktif dipromosikan oleh BCA, tetapi kalau misalnya untuk UMKM, kayak tadi yang Ari bilang, sebenarnya BCA itu membantu dari cara yang berbeda. Kita mau menjadi fasilitator untuk transaksi digital. Nah, sekarang kan banyak baik dari sisi yang punya UMKM sama calon pelanggannya itu punya cara transaksinya itu masih cash misalnya. Ini dengan Sakuku teman-teman, itu adalah produk gratis yang disediakan oleh BCA. Itu teman-teman, apalagi sekarang udah ada yang ini ya teman-teman, QRIS nih. Jadi Sakuku itu bisa bayar ke OVO, bisa bayar ke Dana, bisa bayar ke e-wallet manapun. Pokoknya asal ada QR yang QRIS ini itu bisa bayar. Dan Sakuku itu gratis, nggak ada biaya bulanannya. Terus juga dengan Sakuku yang sudah terverifikasi ya, teman-teman bisa ambil tarik tunai di semua ATM BCA di seluruh Nusantara. Dan aku jamin ini kita tidak ngambil profit sama sekali dari ini. Ini benar-benar kayak BCA mau menyediakan layanan kepada masyarakat supaya itu kita mendorong gerakan cashless society. Kira kayak gitu. Itu aja dari saya. Oke, ya, sangat menarik diskusi-diskusi kita hari ini. Mungkin ini ada pertanyaan yang simple sih, tapi ini namanya di masa pandemi ini jadi banyak pertanyaan nih. Kira-kira nih menurut Pak Ferdi, Pak Ari maupun Bu Anake, dengan adanya WFH ini apakah sebenarnya efektif atau tidak sih? Apakah mungkin next setelah digital transformation ini justru WFH jadi tren baru nih, jadi sehingga para anak-anak mahasiswa yang rekan-rekan mahasiswa yang mau lulus ini mereka merasakan aku bisa kerja di Jakarta tanpa aku harus ke Jakarta. Selama ini kan ada yang ketakutan tertentu dari kalangan rekan-rekan mahasiswa, mungkin waduh kalau saya harus ke Jakarta gimana nih Pak? Nah itu kira-kira dengan adanya pandemi ini justru kan WFH lagi ngetren nih, kira-kira apakah sebenarnya bakal jadi hal yang baru atau justru akan membantu efisiensi bagi sisi korporasi juga nih? Ya, silakan mungkin Mbak Anake dulu. Oke, kalau saya dari segi startup, sebenarnya kalau untuk WFH itu benar-benar efektif sih. Karena emang kita sebenarnya kan kalau di startup sendiri kan nggak ada, kebetulan ya, di Moka sendiri itu memang sih jam kerjanya itu jam 9 hingga jam 6 pagi. Cuman kenyataannya kadang-kadang kita itu karena nggak ada absensi, jadi ya sebenarnya kalau di WFH juga nggak masalah, karena kita tuh kadang kalau ke kantor juga nggak pakai cap, kita nggak pakai absen, kayak gitu. Selama semua komunikasi kita selama bekerja itu semuanya lancar dan online, bisa dihubungi sebenarnya nggak apa-apa, dan itu benar-benar efektif sih, karena memang akhirnya kita di rumah, kita kerja, kita benar-benar yang dari jam 9 sampai jam 6 memang benar-benar kerasa banget. Cuman jadinya selama WFH ini kita jadi kangen vibe kerja kita di kantor, ketemu sama teman-teman, walaupun sebenarnya itu kita juga bisa lakukan melalui video call, cuma rasanya ketika kita ketemu teman di kantor itu beda banget sih, kayak gitu. Dan berharap sih bisa segera masuk ke kantor sih kalau dari saya gitu. Gimana Pak Ferdi kalau yang dari korporat Pak?
Kalau dari kita ya Bu ya, kayak pengalaman saya pribadi itu bulan pertama itu saya suffer banget, Bu. Suffer. Bukan cuma masalah kangennya, tetapi lebih kayak kita nggak terbiasa dengan kerjaan yang nggak ngumpul sama teman-teman di sekitar kita. Kayak kalau dulu tuh gampang, kamu nanya tinggal lu tahu nggak begini-gini, itu gampang ya. Sekarang tuh mesti janjian dulu, 15 menit lagi gue telepon ya, kayak gitu. Tetapi surprisingly ya, selama masing-masing tim member kita itu tahu perannya mereka di pekerjaan, itu harusnya nggak jadi masalah. Karena justru dengan kita WFH ini, kalau misalnya ada orang-orang yang nggak perform, itu langsung kelihatan banget. Jadi mengekspos orang-orang yang nggak perform. Jadi mereka pun juga tahu bahwa aku lebih terekspos. Jadi aku nggak boleh misalnya slacking off, misalnya seperti itu. Dan aku melihat justru malah produktivitas meningkat kok. Benar-benar meningkat banget sih. Benar-benar full. Padahal kita pikir, wah ini kalau misalnya pada dari rumah, apa iya pada kerja gitu kan ya. Tapi yang lucunya, kalau dulu itu kita tetap kan bangun itu pasti jam 7 pagi karena kita harus travel ke kantor. Sekarang jam 7 pagi udah online di komputer. Itu. Iya sih. Kalau Ari gimana, Ri? Ya, pengalaman pribadi sih memang produktivitas makin meningkat sih selama WFH ini. Karena apa? Karena kita ngekat jam perjalanan ke kantor. Saya pribadi, saya rumah di Tangerang Selatan, kantor saya di Menara BCA di Jakarta Pusat. Itu kurang lebih saya butuh waktu 1,5 jam untuk perjalanan saja. Nah, dengan WFH ini 1,5 jam itu saya jadi kayak masuk jam 7 tuh udah di depan komputer ngecek email. Lebih berasa lagi kalau di IT, kalau ada trouble system, karena kita sudah bisa langsung remote ke komputer kantor, itu mau trouble jam berapapun penanganannya lebih cepat. Di-handle ya Mas? Di-handle. Karena banking, kita biasanya sebelum kita WFH ini, sebelum kita bisa remote ke komputer, kita ada yang namanya tim help desk. Kita akan nge-guide tim help desk untuk nge-trace problemnya seperti apa. Tapi kalau sekarang penanganannya lebih cepat lagi. Kita tinggal remote ke server, kita bisa langsung cari tanpa nge-guide help desk. Help desk hanya lebih ke arah monitoring. Dan itu sangat berasa sekali produktivitasnya meningkat. Seperti itu. Benar banget. Jam makan siangnya jadi nggak kerasa. Jadi tiba-tiba udah jam 1 aja. Betul. Kayak gitu kan. Betul. Tiba-tiba udah jam 1. Iya. Oke. Wah, nggak terasa nih diskusi kita jadi sangat menarik dan akhirnya udah sampai 4:30 lebih nih. Seperti kata tadi Mbak Nek, tahu-tahu udah jamnya aja gitu ya. Ini nih Alex, ini satu pertanyaan terakhir Lex yang bisa setelah itu kita bisa summary-kan hasil webinar ini. Ya mungkin ini ya. Pertanyaannya, bagaimana jadi marketing di era post COVID-19 ya? Oke. Gimana ya jadi marketing ya? Marketing itu beda sih. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang mungkin yang di luar sana sulit membedakan marketing itu sebenarnya sama nggak sih sama sales? Sebenarnya beda banget. Kalau sales itu kan langsung sebenarnya langsung ketemu sama klien untuk mempromosikan produk. Sebenarnya sama. Marketing itu juga sama kayak sales, cuman bedanya marketing ini lebih ke gimana strateginya kita membangun sebuah brand dan kita memperkenalkan dan kita mempromosikan brand ini ke publik melalui strategi-strategi yang kita bangun, seperti kita membuat video, kita membuat Instagram, kita membuat program-program seperti webinar, seperti ini juga, atau kita kolaborasi dengan beberapa partner. Nah, itu sebenarnya yang perlu dipersiapkan jadi marketing nggak ada, karena saya sendiri dulu dari DKV jadi marketing itu benar-benar nggak expect sih, karena dulu benar-benar jauh banget pengalaman sih sebenarnya yang mengajarkan kita untuk menjadi sebuah marketing, karena pengalaman saya kerja, saya memarketing diri saya sendiri dulu deh, gimana caranya saya membranding diri saya sendiri dulu bahwa gue tuh bisa loh kerja kayak gitu. Itu aja sih Pak. Karena sebenarnya kalau marketing kalau misalkan kuliah bisa sih. Cuman kembali lagi kalau yang nggak jurusannya marketing tuh gimana ya? Belajar dari pengalaman kayak gitu. Gitu aja Pak. Boleh nambahin nggak?
Tapi ini Boleh. sebenarnya agak sedikit menyimpang dari profesi pekerjaan nih. Jadi kalau mau soal marketing ya, kalau saya mau ambil contoh saat Mas Ari ini mau ngajakin saya untuk setiap weekend itu lari, ya kan? Karena dia itu atlet triathlon. Dan aku udah lama banget diajakin dia lari itu nggak pernah mau. Akhirnya gara-gara COVID, aku kan bosen di rumah, nggak ada kerjaan. Mau dulu biasanya main basket, main sepeda nggak bisa. Akhirnya dia bilang, mau nggak lari nih? Gue temenin. Oke, aku lari. Jadi dia itu pertama menjual aktivitas lari dan aku ikut. Tetapi nggak cuma kayak sekali pertemuan terus ya udah lu lari sendiri ya, enggak. Dia ngajak lagi, bahkan ditemenin, diajarin kayak trik-triknya untuk di coaching banget gitu ya Pak ya. Jadi kalau aku rasa skill bagi marketing itu adalah satu, kamu harus honest, sama satu ya you walk the talk. Apa yang kamu jual itu kamu pakai gitu loh. Dan itu betul banget. something yang very powerful, nggak usah kamu jualan pun aku beli. Kira kayak gitu. Bener nggak, Ri? Iya, benar banget. Sama sedikit nambahin juga sih, untuk marketing di pandemi ini, social media is the key menurut saya. Karena personal branding, corporate branding, ini sekarang udah banyak bergeser ke arah sosial media. Contoh aja, kalau teman-teman mau coba lihat Instagramnya Good Life BCA, di situ ada yang namanya cerita pendek film Rumah Biru judulnya. Nah, di situ memberitahu corporate branding BCA itu seperti apa sih, kerja di BCA itu seperti apa sih. Nah, itu kan menjual BCA, menjual culture-nya BCA seperti apa. Nah, itu contoh salah satu marketing. Jadi orang-orang atau nasabah-nasabah BCA itu trust gitu. Jadi ternyata BCA tuh cara kerjanya seperti ini toh gitu. Cara BCA nge-trade para nasabahnya tuh seperti ini toh. Nah, itu salah satu yang dipakai oleh BCA dengan media, sosial media, yaitu Instagram. Bisa dilihat di Good Life BCA, coba dicari aja di Instagram. Itu salah Jadi satu. kayak nggak hard selling ya, Li ya? Lebih kayak betul, lebih ke soft selling, betul. Ya. Oke. Priscil udah bilang waktu habis. Ini kan keterbatasan waktu di sini, kalau kita teruskan nanti bikin bisa sampai jam 10 malam nggak bisa habis. Oke. Kalau bisa saya sampaikan ya hasil dari diskusi dan pemaparan dari Pak Aneke, dari Pak Ferdi, dari Pak Ari juga, intinya digital transformation ini sesuatu yang pasti nggak mungkin bisa kita hindari setelah pasca COVID-19 ini, di mana kita memang, mungkin kalau banyak orang bilang new normal, bagi saya sih sebenarnya digital transformation ini adalah new normal yang pasti akan kita hadapi dan nggak mungkin kita hindari. Dan justru di new normal, yaitu digital transformation ini, semua ditantang untuk bisa lebih produktif dan lebih efisien. Jadi Mbak Aneke mengatakan bahwa justru dengan adanya COVID ini, ternyata ada industri juga yang juga bisa survive dan malah naik. Dan dengan cara mereka tetap berkreasi dan berinovasi. Gitu. Sementara dari pihak perbankan, BCA yang kita tahu sebagai bank terbesar di Indonesia, justru saat ini cukup memberikan support yang luar biasa nih kepada UMKM untuk bisa lebih kompetitif lagi. Dan bahkan mungkin kalau dulu waktu saya kalau membuat program bingung nih payment gateway gimana, tapi ternyata sekarang bisa menyediakan API. Jadi cukup panggil tim IT yang nggak usah terlalu banyak orang, cukup tim kecil, tetap bisa akhirnya membuat sebuah sistem yang bisa langsung integrated dengan API BCA dan bisa bahkan payment-nya nggak akan ada masalah lagi. Kalau dulu kan selalu pusing, tadi yang sempat Pak Ferdi share itu, zaman dulu mungkin itu ketika ya transfer dulu ya bro, transfer dulu ya sis, nanti di setiap 1 menit harus ngecek mutasi rekening. Nah, sekarang dengan API tentu hal itu bisa kita lebih efisien. Dan juga tadi saya meng-highlight nih, dengan adanya digital transformation, sebenarnya kita akan melakukan simplify proses-proses kita nih, proses yang dulunya mungkin panjang, sekarang dengan digital transformation kita jadi dipaksa untuk membuat proses semua itu jadi lebih simple. Kalau dulu kan, ini harus approve ini, tapi ternyata dengan digital transformation itu bisa jadi lebih singkat, karena kita saat ini memang diwajibkan harus bisa lebih efisien. Dan juga bahwa saat ini justru pasca COVID kita bisa membuat human capital kita atau aset-aset kita di perusahaan, termasuk juga pegawai, employee, dan juga human capital ini menjadi bisa lebih produktif dengan cara kita juga harus membangun trust kepada mereka. Jadinya kalau kita bisa summary bahwa digital transformation ini sebenarnya akan menggerakkan banyak sekali hal baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikir,
Tapi justru itu membuat sesuatu hidup kita kan mungkin jadi lebih efisien dan efektif. Terkait juga dengan nanti profesi masa depan seperti IT, sistem informasi ataupun data scientist, dan profesi yang lain itu sebenarnya masih dibutuhkan. Tinggal bagaimana cara kita bekerja dengan new life atau new normal yang baru ini ya. Mungkin justru dengan model WFH, work from home, ini jadi semua bisa bekerja kapanpun, as long mereka diberi trust dan mereka bisa komitmen. Mungkin itu yang bisa saya summary dari hasil webinar ini ya, bahwa digital transformation pasti tetap akan nggak bisa kita hindari, dan justru itu akan membuat kita menjadi new normal yang baru, dan pasti itu bisa kita percaya akan membuat penghidupan yang lebih baik lagi nanti. Oke, demikian webinar ini. Mungkin saya kembalikan ke Alex untuk selanjutnya. Jadi dengan berakhirnya diskusi panel ini, kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bu Anneke, Pak Ferdinand, dan Pak Petrus selaku pembicara kita hari ini, juga Pak Adi selaku moderator kita, dan terutama kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar hari ini. Sebelum kita berpisah, kami mohon untuk mengisi survei singkat yang akan dikirim melalui email masing-masing tentang pelaksanaan webinar pada hari ini. Untuk sertifikat akan diberikan khusus untuk calon mahasiswa dan mahasiswa UC dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja terhitung sejak hari ini. Hasil webinar hari ini akan di-share juga di YouTube Information System for Business. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you. Yo, stay safe. Bye. Stay safe, stay healthy. Stay healthy. Terima kasih. Pak Anneke, Pak Ferdi, Pak Ari, Pak Adi, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak.